sejahtera bagi kita semua. Berdirinya saya di sini akan berpresentasi bukan berekspektasi, karena berekspektasi hanya buat sakit hati. Perkenalkan, nama saya Yusuf Bina Dunia dari PMN Madya Kontingen Ponorogo. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang KSB, Kesiapsiagaan Bencana. Nah, pertama-tama kita akan bahas tentang bencana alam. Apa sih bencana alam itu? Bencana alam merupakan peristiwa yang sangat luar biasa yang disebabkan oleh faktor alam atau ulah manusia yang menimbulkan korban jiwa, kerugian material, serta kerusakan lingkungan. Bencana timbul ketika kita tidak bisa mengatasi ancaman dari bencana tersebut. Nah, sangat penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana cara mengurangi resiko dari bencana tersebut, yaitu dengan memiliki pengetahuan serta kemampuan yang dapat kita lakukan untuk menghindari atau mengurangi resiko dari bencana tersebut. Misalnya seperti mengetahui tanda-tanda dari bencana, mencegah diri dari penyakit seperti menjaga kesehatan diri dan lingkungan, serta mengetahui jalur evakuasi teraman, tercepat, dan terlindungi dari bencana alam tersebut. Nah, berdasarkan waktunya, bencana dibagi menjadi dua loh. Yang pertama, yaitu bencana alam secara tiba-tiba, dan kedua, bencana alam secara perlahan. Bencana alam secara tiba-tiba contohnya seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, longsor, angin topan, dan lain-lainnya. Sementara bencana alam secara perlahan contohnya seperti banjir dan juga kemarau. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang gempa. Gempa itu apa sih, teman-teman? Nah, benar sekali. Gempa merupakan getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi. Di bawah kerak bumi terdapat lapisan-lapisan yang lunak yang terbentuk dari batuan-batuan panas yang meluber. Hal ini membuat lapisan-lapisan di atasnya menjadi tidak stabil sehingga terjadi pergerakan sepanjang waktu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis gempa. Yang pertama adalah gempa tektonik. Gempa tektonik disebabkan oleh pergerakan lempeng tektonik. Nah, yang kedua, gempa vulkanik. Gempa vulkanik disebabkan oleh pergerakan magma di atas permukaan gunung berapi yang menyebabkan pergerakan batu-batuan yang ada di sekitar pergunungan tersebut. Yang ketiga adalah gempa induksi. Gempa induksi disebabkan oleh pelepasan energi akibat sumber-sumbernya. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang contoh mitigasi. Apa sih contoh mitigasi itu? Nah, contoh mitigasi dari gempa bumi adalah yang pertama membuat peta yang menunjukkan tempat-tempat yang rawan sekali tentang bencana. Yang kedua, menanam pohon-pohonan, contohnya seperti pohon kakao. Selanjutnya, kita akan bahas tentang akibat dari gempa bumi. Gempa bumi mengakibatkan di antara lain kerusakan lingkungan, kerugian harta, banyaknya korban jiwa, kerugian material, serta terganggunya aktivitas manusia dan makhluk hidup yang ada di sekitarnya. Nah, pusat dari gempa bumi disebut dengan epicentrum. Biasanya jauh berada di permukaan bumi, tepat di tempat batuan yang pecah dan bergeser untuk pertama kalinya. Sedangkan epicentrum disebut titik atau pusat dari permukaan bumi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang cara menyelamatkan diri saat gempa terjadi. Sebelum melanjutkannya, yuk kita menyanyi dulu. 1,
memberi peer support dan mendukung teman-teman saya dalam melakukan KSB kesiapsiagaan bencana dan memberi pemberitahuan atau mendukung teman-teman saya dalam melakukan kesiapsiagaan bencana terutama gempa bumi. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian. Terima kasih. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.